guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Ralf Rangnick ditunjuk sebagai pelatih sementara Manchester United. Sementara ada juga timnas Indonesia yang berhasil melibas Myanmar. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Martin Braithwaite optimis bakal menjadi pemain penting di era kepelatihan Xavi. Nah, ngomong-ngomong soal optimis, ada juga Roberto Mancini yang menolak MU karena ingin melatih timnas Italia. Martin Braithwaite punya kepercayaan diri yang membara. Striker Barcelona ini mengaku optimis bisa menjadi pemain paling penting di tangan Xavi Hernandez. Seperti diketahui, pada awal musim ini Braithwaite tampil gacor di lini penyerangan Blaugrana. Tetapi sayang, Braithwaite harus absen panjang karena dibekap cedera. Braithwaite sendiri mengaku nggak sabar bisa dilatih oleh legenda Barcelona. Menurut Braithwaite, Xavi paham dengan gaya permainan Blaugrana. Kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United menjadi perbincangan publik sepak bola dunia, termasuk mega bintang asal Argentina Lionel Messi. Dilansir dari Marca, Messi bilang kedatangan Ronaldo bisa membuat Setan Merah menjadi tim yang kuat. Messi juga mengatakan kalau sejak awal musim Ronaldo sudah tampil gacor di lini serang Setan Merah. Saat ini Ronaldo tercatat telah menyumbangkan 10 gol di berbagai kompetisi. Manchester United dikabarkan tengah kesulitan mencari pelatih baru. Sebelumnya dua pelatih beken Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag menolak untuk menukangi skuad Setan Merah. Terbaru Roberto Mancini yang sebelumnya dikaitkan juga dipastikan gagal. Menurut laporan dari media Bild, Mancini menolak melatih MU karena ingin melatih timnas Italia. Mancini sendiri punya target untuk membawa timnas Italia lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya Gli Azzurri harus menjalani laga playoff seandainya masih ingin lolos. Sempat menjadi buruan Barcelona, Alexander Lacazette justru lebih tertarik ke Atletico Madrid nih guys. Nah, selain itu ada juga kabar dari Wolverhampton yang bakal menjual winger andalan mereka yakni Adama Traore. Alexander Lacazette sering dirumorkan bakal hengkang dari klubnya Arsenal. Sebelumnya, striker asal Prancis ini juga menjadi incaran raksasa La Liga Barcelona. Akan tetapi media El Nacional mengklaim kalau Barcelona bakal gigit jari dalam perburuan Lacazette. Alasannya karena Lacazette lebih tertarik untuk pindah ke Atletico Madrid. Lacazette sendiri membeberkan alasan mengapa dirinya lebih tertarik dengan Atletico Madrid. Lacazette bilang salah satu alasannya adalah keberadaan sang pelatih Diego Simeone. Di bursa transfer musim panas mendatang, Wolverhampton disebut bakal melepas winger andalan mereka yakni Adama Traore. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Liverpool. Sebelumnya klub asuhan Jurgen Klopp ini memang tengah membidik Traore. Apalagi peluang Liverpool untuk menggait Traore terbuka cukup lebar. Pasalnya Wolverhampton membandrol Traore dengan harga yang cukup murah yakni 20 juta pound sterling. Gak cuma Traore, The Reds juga mengincar striker Korea Selatan Hwang Hee-chan. Dilansir dari The Sun, Manchester United belum menyerah dalam perburuan Mauricio Pochettino. Mereka dikabarkan masih ngebet untuk mengangkat Pochettino sebagai pelatih barunya. Padahal sebelumnya pelatih asal Argentina ini menolak untuk menukangi skuad Setan Merah. Pochettino bilang kalau dirinya masih merasa bahagia di PSG. Walaupun begitu, Setan Merah masih belum menyerah dan dikabarkan bakal mendatangkan Pochettino di musim panas nanti. Next, Sandy Walsh dan Mads Hilgers bersedia untuk membela timnas Indonesia. Nah, sementara ada kabar juga dari sepak bola tanah air lainnya yaitu Liga 1 yang berpotensi libur saat gelaran Piala AFF sedang berlangsung. PSSI sebelumnya berencana untuk menaturalisasi 4 pemain. 4 pemain tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dix, sampai bek tengah FC Twente Mads Hilgers. Dari keempat pemain itu baru 2 yang memberikan respons. Kedua pemain tersebut adalah Sandy Walsh dan Mads Hilgers. Sementara 2 pemain sisanya belum memberikan tanggapan apapun. Abdul Ghani selaku anggota Exco PSSI meminta waktu untuk berbicara kepada Jordi Amat dan Kevin Dix.
Di Piala AFF 2020 mendatang, pihak penyelenggara mengubah sedikit aturan. Mereka memperbolehkan seluruh tim untuk membawa 30 pemain. Perubahan aturan tersebut disebut bakal berpengaruh kepada kompetisi Liga 1. Hal ini diungkap oleh Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Lukita bilang kalau Liga 1 berpeluang untuk ditunda akibat banyaknya pemain yang dipanggil. Selain itu, Liga 1 juga ditunda karena perayaan Natal dan Tahun Baru. Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing menyoroti sanksi yang menimpa gelandang muda Persipura Rivaldo Todfere. Sebelumnya Todfere dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Erwin mengaku sempat kesal karena saat itu Todfere hendak memukul wasit pada laga kontra Bali United. Saking kesalnya, Erwin menyarankan Todfere untuk beralih profesi menjadi petinju. Erwin meminta para pemain untuk menjaga perilakunya di atas lapangan. Erwin juga mengatakan kalau dirinya bakal menindak tegas para pemain yang melanggar. Chelsea disebut serius untuk mendatangkan Federico Chiesa dan sudah menyiapkan dana yang fantastis. Nah, sementara itu ada juga Dusan Vlahovic yang menolak perpanjangan kontrak dari Fiorentina. Chelsea dikabarkan serius untuk mendatangkan winger Juventus Federico Chiesa. Sebelumnya di bursa transfer musim panas kemarin, Juventus meminjam Chiesa dari Fiorentina. Chiesa yang baru bergabung langsung nyetel dengan permainan Bianconeri. Berkat penampilan apiknya tersebut, skuad The Blues berniat untuk memboyong Chiesa ke Stamford Bridge. Dilansir dari Calcio Mercato, Chelsea sudah menyiapkan dana sekitar 100 juta euro untuk menggayat Chiesa ke London. Dusan Vlahovic dikabarkan menolak untuk memperpanjang kontraknya di Fiorentina. Sebelumnya Fiorentina memang ingin melepas Vlahovic pada musim depan. Bomber asal Serbia ini tengah menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Walaupun ingin hengkang, Vlahovic justru bercita-cita ingin membawa Fiorentina berlaga di Eropa. Dalam wawancaranya bersama The Telegraph, Vlahovic bilang kalau dirinya bakal bekerja keras untuk bisa mewujudkannya. Pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dari kursi kepelatihan Manchester United mendapat sorotan dari para legenda, salah satunya legenda Setan Merah Paul Scholes. Scholes menyoroti keputusan Setan Merah yang menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih sementaranya. Scholes menilai seharusnya manajemen juga mendepak staf kepelatihan Ole. Menurut Scholes, staf kepelatihan juga punya tanggung jawab yang sama. Real Madrid harus bersaing dengan sejumlah klub-klub Eropa untuk mendapatkan striker muda River Plate. Nah, kita jauh ke Inggris, ada juga MU yang segera memperkenalkan Ralf Rangnick. Dilansir dari Football Italia, Real Madrid dikabarkan sedang membidik striker River Plate Julian Alvarez. Kabarnya Alvarez bakal didatangkan di bulan Januari mendatang. El Real menilai kalau Alvarez menjadi pemain muda yang cukup potensial. Akan tetapi untuk bisa menggayat Alvarez ke Santiago Bernabeu, El Real harus bersaing dengan sejumlah klub lainnya. Sebelumnya memang ada sejumlah klub yang berminat untuk memboyong striker asal Argentina tersebut, mulai dari AC Milan, Juventus, Fiorentina, sampai Shakhtar Donetsk. PSSI berencana untuk menugaskan asisten wasit tambahan. Kabarnya penambahan ini bakal digunakan di seri keempat Liga 1 serta semifinal Liga 2 2021. Dua tambahan wasit tersebut akan berada di masing-masing garis gawang. Hal ini dilakukan sambil menunggu penerapan VAR di kompetisi Liga Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iriawan pun menjelaskan kalau PSSI bakal mengkursuskan para asisten wasit terlebih dahulu. Manchester United yang tengah mencari pelatih anyar akhirnya menemui titik terang. Kabarnya Setan Merah bakal segera memperkenalkan Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara mereka. The Athletic mengklaim kalau hal tersebut sudah disepakati. Dalam sesi wawancaranya, Rangnick sudah setuju untuk menjadi pelatih sementara skuad The Red Devil. Walaupun sudah sepakat, kabarnya Rangnick belum bisa langsung menukangi skuad Setan Merah di laga kontra Chelsea. Pasalnya, pelatih asal Jerman ini harus mengurus sejumlah dokumen terlebih dahulu. Ralf Rangnick sendiri merupakan pelatih yang kenyang akan pengalaman. Dirinya bahkan pernah melatih sejumlah pelatih beken mulai dari Jurgen Klopp sampai Thomas Tuchel.
Thiago Silva yang masih menjadi pemain andalan Chelsea bakal segera memperpanjang kontraknya. Nah, masih di Chelsea ada juga kabar buruk terkait Ben Chilwell yang mengalami cedera lutut parah. Cepat sembuh Ben Chilwell. Bek tengah Chelsea Thiago Silva disebut bakal segera memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge dalam waktu dekat ini. Manajemen The Blues sendiri telah mendiskusikan hal tersebut kepada Silva. Dari hasil pertemuan keduanya, kabarnya Silva akan memperpanjang kontrak selama 1 tahun ke depan. Silva diklaim masih menjadi pemain yang dibutuhkan skuad The Blues. Pasalnya, klub asuhan Thomas Tuchel ini memang kekurangan pemain di sektor bek tengah. Dalam beberapa hari terakhir, kiper Sampdoria Emil Audero Mulyadi dirumorkan bakal dinaturalisasi. Mendengar hal tersebut, sang ayah Edi Mulyadi pun angkat bicara. Edi Mulyadi membantah keras kabar tersebut lewat akun TikTok pribadinya yang bernama Agniakan. Dalam video TikToknya, Edi mengatakan kalau hal itu cuma mimpi. Pasalnya, Audero punya ambisi ingin bermain di Piala Dunia bersama timnas Italia. Menurut sang ayah, Audero enggan memperkuat timnas Indonesia karena dianggap minim prestasi. Kabar buruk kembali datang menghampiri Chelsea. Kabarnya skuad The Blues terancam kehilangan bek kiri andalan mereka yakni Ben Chilwell. Media The Sun mengklaim kalau Chilwell mengalami cedera lutut ACL. Kabarnya cedera lutut tersebut cukup parah dan Chilwell harus menepi dalam waktu yang lama. Bek sayap asal Inggris ini disebut nggak bisa memperkuat The Blues sampai akhir musim ini. Tetapi beruntung skuad The Blues punya stok bek sayap yang cukup banyak. Barcelona terancam gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya klub asuhan Xavi Hernandez ini berada di peringkat kedua dan baru mengumpulkan 7 poin. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar, Blaugrana wajib memenangkan laga terakhir kontra Bayern Munchen. Laga tersebut terbilang berat mengingat pada leg pertama Blaugrana ditekuk dengan skor 3-0. Walaupun begitu, Xavi Hernandez yakin kalau Blaugrana mampu mengungguli Bayern Munchen. Berita selanjutnya, West Ham United tampil kokoh di Europa League dan berhasil menekuk Rapid Wien. Nah, sebaliknya Tottenham Hotspur justru tumbang di tangan klub asal Slovenia. West Ham berhasil memetik poin penuh di markas Rapid Wien. Pada laga tersebut, skuad The Hammers berhasil unggul 2 gol tanpa balas. Pada menit ke-39 pertandingan, The Hammers unggul lewat gol Andriy Yarmolenko. Sementara di penghujung babak pertama, penalti dari Mark Noble membuat West Ham unggul 2 gol. Keunggulan 2 gol bertahan sampai peluit panjang akhir pertandingan. Kemenangan ini pun membuat West Ham makin kokoh di puncak klasemen grup H Europa League dengan mengkoleksi 13 poin. Pada laga uji coba persiapan Piala AFF, Timnas Indonesia berhasil menang atas Myanmar. Bertanding di Emirhan Sport Arena, skuad Garuda melibas Myanmar dengan skor telak 4-1. Pada menit ke-33 pertandingan, skuad Garuda sudah unggul 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan oleh Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, dan Witan Sulaiman. Lalu memasuki babak kedua, Timnas Indonesia mencetak 1 gol tambahan lewat penalti dari Ezra Walian. Sementara Myanmar cuma bisa membalas 1 gol lewat Flying Bobo. Tottenham Hotspur menderita kekalahan di matchday kelima Europa Conference League. Bertanding di markas NS Murah, Harry Kane CS tumbang dengan skor tipis 2-1. Pada menit ke-11 pertandingan, NS Murah sudah unggul lebih dulu lewat gol Tommy Horvath. Tetapi sayang pada menit ke-31, Tottenham harus bermain dengan 10 orang setelah Ryan Sessegnon diganjar kartu merah. Tetapi walaupun pincang, The Lillywhite mampu menyamakan kedudukan lewat gol Harry Kane. Sayang di penghujung laga Amadej Marosa mencetak gol penentu kemenangan untuk NS Murah. Kekalahan ini pun membuat Tottenham harus turun di peringkat 2 klasemen grup G dengan mengkoleksi 7 poin. Pasca kekalahan kontra NS Murah, pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte memberikan tanggapannya. Mantan pelatih Inter Milan ini sadar kalau pekerjaannya sebagai pelatih Tottenham cukup berat. Setelah 3 minggu menukangi The Lillywhite, Conte menyebut kalau level Tottenham berbeda dibanding klub lainnya. Walaupun gak mudah, Conte mencoba untuk memahami situasi tersebut.
Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-baca komen. Ini dari Typo. Jagoan Kariska di Liga Champion apa nih? Pastinya aku jagoin PSG lah guys, nggak mau klub yang lain. Next dari Makassar City. Kak, dukung siapa, Messi atau Ronaldo? Kalau misalkan pilih dua-duanya boleh nggak sih guys? Nggak harus pilih salah satu kan. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa boleh komen di bawah. Sampai jumpa.